Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Nah teman-teman, saya saat ini masih berada di perumahan Saka Hills. Dan kita akan bincang-bincang bersama salah seorang marketing PT Rai Property dengan Bang Yusuf, Muhammad Yusuf SH. Selamat pagi Bang Yusuf. Ya, gimana? Selamat pagi Bung Oni. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya bersama Pak Yusuf ini sedang berada di perumahan mana nih Pak? Ini menarik sekali. Iya betul. Ya, ini perumahan Saka Hill. Jadi bagi teman-teman ya, atau sahabat atau saudara, rekan ya, sejawat dan semuanya, kalau yang belum memiliki rumah, boleh ya untuk survei atau mengajukan di perumahan Saka Hill ini. Ini lokasinya sangat strategis teman-teman. Ya, ini masuk di Kecamatan Rangkas Bitung. Jarak ke stasiun Rangkas Bitung dan tol Rangkas Bitung juga ini tidak jauh ya, sekitar 7-10 menit 7 sampai 10 menit ya. Iya. Kemudian ini apa namanya, yang paling enak lagi Bung Oni, ini hanya 2 juta saja. Untuk jadi apa DP, tuh 2 juta? DP? Itu untuk DP dan booking. Itu jadi untuk nanti, KPR yang subsidi ya? Iya, jadi nanti bookingnya 1 juta, nanti setelah ACC akad baru tuh bisa melunasi yang 1 juta lagi. Oh, gitu. Dan itu bisa serah terima kuncinya. Oke, Ya. oke. Kemudian fasilitas enak lah ya, karena kita sekarang ini bikin rumah Bung Oni, kalau kita bikin rumah mandiri itu kan lumayan. Kita harus beli tanahnya dulu. Beli tanahnya dulu, belum lagi beli materialnya. Kita punya uang 100 juta, ya pasti terseok-seok gitu. Iya. Ya, kalau memang mau bikin rumahnya, rumah memang yang lumayan elegan gitu kan. Iya. Kalau kecuali memang sederhana, yang penting terisi, mungkin bisa aja di angka 100 juta. Tapi kalau lokasinya di wilayah Rangkas Bitung, tanah itu sudah mahal, Bung. Ya, jadi semeternya itu udah bisa 1 juta, 3 juta gitu. Jadi kalau kita beli tanahnya 70 meter aja atau 60 meter aja, kan tinggal dikali aja tuh. 60 meter atau 70 meter dikali 2 atau 3 juta. Rumah yang ada di belakang kita ini Pak, ini dalamnya fasilitasnya ada berapa ruang, ruangan apa, dan untuk airnya, air ini penting bagi si pemilik atau si konsumen. Rata-rata mereka memperhatikan aspek air nih Pak. Apakah air di sini PDAM atau bor seperti apa? Gimana Pak? Dari mulai fasilitas dalam dulu Pak. Iya. Ada berapa ruangan? Nah, kalau untuk fasilitas ini ruangan ada 2. Ada 2. Ya, ada kamar utama. Kamar tidur ada 2 ya. Ada kamar 1 lagi ya, jadi ada 2 kamar. Kemudian ada ruang tamu dan ada kamar mandi. Kamar mandi. Itu ada di dalam, sudah dibangun itu Bung. Yeah. Kemudian kalau untuk dapur itu kan ada tanah lebihnya tuh 2 meter. Lebih itu, ke belakang 2 meter? Iya, 2 meter. Jadi itu dikhususkan untuk dapur dan itu kita membuat sendiri. Oke. Jadi nanti kamar mandi kalau memang merasa di dalam itu lebih sempit, itu bisa dipindahkan ke belakang. Oke. Kan 2 meter itu lumayan luas ya. Bisa sangat luas karena ya dapur itu ada juga nih perumahan yang menyediakan lahan ke belakang itu nggak nyampe 2 meter. Nah ini harus diperhatikan, harus dilihat dulu. Nah. Ya, kalau hanya 1 meter sempit banget itu, belum lagi kita bangun betul, itu. Betul. Cuma bisa masuk badan doang kan. Kalau badan gemuk nggak masuk. Oke, Pak Yusuf, ini di sini ada tampak garasi. Kira-kira mobil masuk atau tidak? Iya, jadi ini terkait dengan yang depan ini kita bangun sendiri ya. Ya, teman-teman, ini kita bangun sendiri karena dari perumahan itu sudah sini. Ini kalau untuk mobil, karena lumayan juga nih panjang, jadi bisa masuk Bung. Apalagi kayak semacam misalkan kayak Agya gitu kan, Honda Jazz gitu. Kemudian Avanza juga bisa masuk lah. Kecuali memang kayak Fortuner itu kan, itu nggak bisa, pasti nongol gitu. Mengkondisikan lah nanti ya. Iya, itu mah agak nongol pastinya. Oke, sekarang air Pak, percuma rumah bagus kalau airnya minim. Nah, gimana airnya? Ya, ini air itu sangat penting ya. Saya pribadi juga kalau beli rumah gitu, pasti yang pertama itu air dulu. Air. Ya, ini airnya itu bagus atau memang dari PDAM atau dari mana. Nah, di sini kelebihannya di Saka Hill ini, teman-teman, air ini air bor, sumur bor yang dibuatkan langsung oleh pengembang. Jadi ketika memang kita ambil rumah ini, kemudian ACC nih, ya akad kita memiliki rumah, sebelum diisi rumah ini dibor dulu ya, disediakan dulu airnya. Untuk air bor ini apakah 1 titik untuk beberapa blok atau seperti apa Pak? Ini 1 rumah 1 sumur bor. 1 rumah 1 titik sumur bor. Iya, jadi potensi untuk memang
airnya nggak ada gitu, itu sangat jauh. Ini luar biasa sekali kalau betul ya. Satu rumah dibangunkan atau dibuatkan sumur bor satu untuk satu rumah. Terus kemudian kan? Ini Gimana? lokasinya juga ini sangat luar biasa, Bung. Jadi ini bukan tanah urugan ini. Bukan urugan ya? Bukan urugan ini bukan, ya. Bukan urugan. Jadi teman-teman jangan ragu di perumahan Sakahil ini. Jadi potensi untuk memang amblas dan lain sebagainya itu sangat jauh. Karena ini tanahnya luar biasa, ini keras banget ini ya. Ini jadi seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita beli perumahan kemudian tanahnya itu urugan, itu bahaya teman-teman ya. Jadi kalau urugan itu kan terkadang pecah-pecah gitu loh, ada amblasnya, jadi cepat rusak lah kebangunan. Kalau ini insya Allah dijamin aman. Selanjutnya terkait jalan nih Pak Yusuf, di komplek ini jalannya seperti apa? Apakah paving block atau seperti apa Pak? Baik di ke gang-gang atau jalan utamanya ke arah jalan raya? Nah, kalau di sini ini sangat luar biasa sekali. Ini bukan aspal atau bukan paving block, tapi ini dicor, Bung. Dicor ya? Ya, jadi kalau dicor itu kekuatannya lebih baik dibanding dengan paving block. Lebih gitu, tahan saya rasa lama ya? Lebih tahan lama ya. Jadi ini semua, ini yang di samping kita juga kan, masih yang kosong di depannya masih kosong. Ini jalan ini sudah dibangun nih. Sudah dibangun dan dicor ya? Sudah dicor ini. Jadi semua fasilitas umumnya itu sudah disiapkan terlebih dahulu gitu. Kalau paving block kan biasanya ya cepat amblas juga gitu. Nah, kalau ini udah aman. Dan ini kan hal yang perlu terlebih dahulu dikerjakan oleh pihak pengembang. Ini jalan-jalan kayak gini, ini fasilitas umum kayak gini. Ini salah satu tingkat kenyamanan dari orang-orang perumahan ya. Kita sebagai dari pengembang, kemudian kita dari marketing juga harus bisa memfasilitasi ini terlebih dahulu nih. Jualannya juga kita enak, Bung. Kalau jalannya sudah kayak gini kan, jadi kita bisa menjual, fisiknya ada, jalannya sudah bagus gitu. Itu nilai jual tersendiri. Ya, Sakahil ini sudah berapa tahap? Ada berapa tahap di pembangunan sampai saat ini? Ya, Sakahil ini udah ada 2 tahap ya. Jadi yang tahap pertama tadi pintu masuk sudah terisi semua ya? Itu sudah terisi semua itu, Bung. Ya, sudah isi semua. Kemudian ini tahap 2 juga. Ini sebagian sudah terisi ya. Sudah terisi. Ya. Jadi ini yang memang yang kosong ini ada berapa unit tuh? Tinggal dihitung aja dari ujung sampai ke sini. Kemudian ini di tanah ini insya Allah sebentar lagi akan dilakukan pembangunan. Gitu ya. Jadi rencana 400 unit ini mau dibangun kembali ya. Kalau untuk lingkungan di sekeliling ini kalau kita lihat ini masih hijau sekali ya. Masih banyak sekali pepohonan, jadi nggak terlalu gersang banget seperti di kota-kota, sepertinya seperti itu ya Pak ya? Jadi ini enak, ini adem ya. Jadi kalau bahasa Sundanya mah bisa herang tiis celi herang mata gitu. Jadi kita punya rumah itu kan buat istirahat. Betul. Jadi kalau memang jauh dari sedikit ke dalam dari jalan raya itu kan lebih enak, apalagi ini banyak pepohonan, jadi adem gitu. Nah, itu yang bikin kita nyaman. Sekarang begini Pak, misalkan ada warga setempat di sini, warga setempat di Kabupaten Lebak atau mungkin luar Lebak yang tertarik dengan Sakahil, baik untuk keluarganya, untuk pribadinya, atau misalkan untuk berinvestasi juga mungkin bisa ya. Nah, itu harus menghubungi Pak Yusuf seperti apa nih Pak? Ya, jadi nanti ya kalau teman-teman, sahabat, saudara ya semuanya yang berkeinginan atau yang berminat memiliki rumah tersebut misalkan di Sakahil, boleh ya WA saya di nomor 0858 11 333 894. Jadi nanti nomornya kita cantumkan juga. Ya, jadi nomornya bisa dicantumkan, atau memang ada yang mau dikonsultasikan lagi hal-hal lainnya, baik dari segi hukumnya gitu atau segi hal-hal lainnya gitu kan, itu boleh nanti bisa WA atau WA saya ya, nanti akan tercantum di deskripsi video ini. Baik, Pak Yusuf, kita akan sedikit bincang-bincang terkait dengan oper kredit nih. Karena di masyarakat tidak jarang dan tidak sedikit konsumen KPR bersubsidi yang ingin mengoper alih, menjual kembali rumah tersebut. Nah, sebagai marketing di perusahaan Rai Properti ini, pernah menemukan nggak misalkan konsumen mengajukan oper kredit, melakukan oper kredit, dan kalau ada, seperti apa oper kreditnya, kemudian juga persyaratan yang mereka siapkan apa aja, prosedurnya gimana, dan gambaran biayanya berapa sih Bang? Silahkan Pak. Memang tidak
sedikit gitu yang seperti itu Bung Oni. Cuma kalau yang perlu dipahami terlebih dahulu, ini oper kredit ini kalau ditanya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Cuma ada dua. Yang pertama itu oper kredit bisa dilakukan atas persetujuan dari pihak perbankan. Persetujuan dari pihak perbankan. Dari pihak perbankan. Formal ya kita ajukan. Formal, iya. Jadi nanti ada posisi survei ulang lagi dan lain sebagainya gitu, di tahapan-tahapan itu dilalui. Nah, namun terkadang konsumen ini karena merasa terdesak itu dengan kebutuhannya, maka dia melakukan cara yang kedua. Cara yang kedua itu ada overalih yang dilakukan tetapi tanpa persetujuan dari pihak bank. Berarti di bawah tangan. Nah, di bawah tangan. Nah, ini sering terjadi, cuma kita sebagai orang yang mau take over itu harus menerima segala risiko. Yang pertama itu mengenai buy checking. Karena kenapa? Kalau misalkan kita overalih, kemudian tanpa persetujuan dari pihak perbankan, kemudian nih dari yang membelinya nih, yang penerima terbaru ini tidak dibayarkan, ya itu jelas konsekuensinya adalah kita kena buy checking. Dan tidak akan di ACC ya? Iya, kemudian nanti juga dia juga sebetulnya mengalami kerugian kalau memang posisi tidak dibayarkan dan lain sebagainya gitu kan. Nanti bisa diambil ya, atau diambil oleh pihak perbankan begitu, karena memang cicilannya nunggak atau one prestasi. Nah, kemudian kalau memang kita mau take over di bawah tangan, apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, sebentar Pak Yusuf, di bawah tangan ini kita kan tidak hanya antara penjual dan pembeli, tapi di hadapan notaris kan? Betul ya. Jadi kalau kita mau di bawah tangan itu, tentunya kalau mau bagus juga itu harus di hadapan notaris. Ya, karena kalau memang kita hanya ada kesepakatan kita nih antara pembeli dengan penjual, khawatir nanti kan kita bayarin dengan lunas, kemudian yang menjualnya juga sudah tidak diketahui keberadaannya, itu akan merepotkan kita sebagai pembeli. Ya, jadi kita kan kalau mau ngambil sertifikat ketika memang sudah lunas itu harus ada surat kuasa, dan surat kuasa itu harus dari notaris. Nah, maka daripada itu ketika kita mau melakukan take over di bawah tangan, pertama ya harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli, kemudian nilai overalihnya berapa. Nah, itu biasanya diukur dari waktu sudah kita membayar. Misalkan kita sudah membayar 5 tahun gitu, atau memang 6 tahun. Kesepakatan misalkan kita tenornya itu 70 juta gitu, karena posisi rumah udah dibangun gitu kan, baik tampak depan ataupun memang dari belakang itu sudah dibangun, sudah direnov. Ada pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita keluarkan gitu. Misalnya sepaket kita 70 juta gitu. Jadi nanti 70 juta itu uangnya nanti dibayarkan pada saat kita penandatanganan di notaris. Jadi tanda tangannya resmi di hadapan notaris ya? Iya. Jadi jangan sampai kita sebagai pembeli gitu uangnya diberikan terlebih dahulu, tetapi penandatangannya itu belum dilakukan. Karena kan selain daripada dibuatkan surat kuasa oleh notaris, nanti ada satu akta lagi, yaitu PPJB. Berarti Pak, yang kita peroleh dari notaris itu apa aja? Tadi PPJB sama surat kuasa. Surat kuasa. Nah, surat kuasa ini apakah untuk melunasi atau mengambil sertifikat di akhir atau gimana? Iya, itu bisa dilakukan nanti. Nah, makanya sebelum kita melakukan pembayaran, jadi kita ketika sudah sepakat di angka 70 juta tadi contohnya, berkas itu kita harus disiapkan sama kita. Berkas yang harus dipersiapkan itu oleh penjual, pertama perjanjian kredit. Kita harus pegang, si penjual itu harus memperlihatkan kepada perjanjian kreditnya, iya. Terus kemudian buku tabungannya. Buku tabungan cicilan ya? Iya, cicilan. Kemudian transkrip rekening korannya. Jadi kita kan untuk memastikan bahwa betul rumah ini tidak pernah nunggak. Nah, kalau memang kita tidak punya transkrip ya atau rekening korannya itu, dikhawatirkan tidak bisa membuktikan ternyata rumah ini sudah macet gitu kan, selama 6 bulan misalkan tidak dibayarkan, atau selama 3 bulan tidak dibayarkan gitu. Khawatir terjadi seperti itu kerugian kita sebagai pembeli. Itu untuk memastikan terlebih dahulu, kemudian baru ada kartu keluarga, kemudian KTP suami istri ya, itu kan harus ada persetujuan dari istrinya juga gitu, atau memang rumahnya atas nama istrinya, berarti harus ada persetujuan dari suaminya.
Nah, kalau memang udah lengkap, ini berkas dari penjual, kemudian dari pembeli, maka kita harus diserahkan kepada notaris. Tinggal notarisnya nih mau pilih yang mana kira-kira yang cocok. Nah, biasanya kalau kita untuk menentukan harga pembuatan tax offer ini, itu harga itu ada dari notaris. Misalnya 5 juta atau memang di bawah 5 juta, itu tergantung notaris. Notaris kan banyak juga nih di wilayah Kabupaten Lebak. Tinggal nyari perbandingan aja yang kira-kira cocok gitu ya. Nah, adapun memang biaya yang dikeluarkan itu tergantung kesepakatan Bung Oni. Jadi kalau memang kita mau tax over ini dengan 70 juta sudah termasuk akan notaris, bisa aja gitu. Kemudian kalau memang kita mau tax over nih 70 juta ini bersih bagi kita sebagai penjual. Jadi biaya notaris itu ditanggung oleh pembeli, itu bisa aja. Itu hal-hal seperti itu tergantung daripada kesepakatan antara para pihak. Nah, kemudian nanti kalau sudah berkas sudah diserahkan ke notaris, nanti notaris itu akan membuat tadi ya, yang pertama itu ada PPJB, kemudian yang kedua surat kuasa. Nah, pembayarannya nanti kita ada akad juga di sana di notaris. Ada akad juga ya. Jadi nanti ada tanda tangan minuta, kemudian nanti setelah beres tanda tangan minuta, kita baca dulu tuh draft-draft perjanjiannya ya, PPJB kemudian dengan surat kuasanya. Khawatir ada yang salah. Ada yang salah kan repot tuh ya, terkait dengan objeknya atau memang nomor rumahnya gitu ya, atau lain sebagainya. Kalau memang semuanya sudah membaca, sudah oke, baru tanda tangan minuta tersebut. Nah, di situ setelah tanda tangan baru kita melakukan pembayaran di hadapan notaris itu biar clear itu ya. Jangan sampai kita melakukan pembayaran ini belum diaktakan. Kita mau nyari-nyari penjualnya, nanti tanda tangan akta nggak ada. Ini yang repot. Ya, jadi nanti tidak ada kepastian hukum bagi kita sebagai pembeli. Oke, sekarang terakhir Pak. Ketika semua sudah selesai, penandatanganan di notaris tadi, PPJB sudah diserahkan, begitupun surat kuasa. Nah, apakah ada pihak yang wajib lapor kepada pihak bank atau enggak? Atau seperti apa Pak? Nah, kalau memang oper alih ini dilakukan ya, atau take over ini dilakukan di bawah tangan, itu tidak perlu. Tidak perlu karena memang kalau di atas di perbankan itu tetap atas nama si konsumen awal, Bung. Si penjual ini ya, atas nama penjual, kecuali memang kita mau dilakukan tax over secara persetujuan dari pihak perbankan. Maka boleh aja ya, boleh aja itu kita lapor dulu sebagai konsumen bahwa kita sudah tidak sanggup melakukan pembayaran ini, kemudian ada yang berminat untuk melanjutkan, artinya kita tax over ya. Jadi nanti ada kontrak baru tuh dengan konsumen yang baru. Nah, ini sebetulnya yang bagus itu yang seperti itu, Bung. Jadi kalau Mika mau tax over harus ada persetujuan dari pihak perbankan. Kenapa? Enaknya kalau nanti ada kredit macet ya yang dilakukan oleh si pembeli, jadi kita aman, Bung. Si penjual itu aman ya. Si penjual itu aman, tidak kena by checking. Nah, sedangkan kalau memang tax overnya di bawah tangan, kemudian si pembeli ini tidak melanjutkan cicilannya gitu kan, tidak melakukan pembayaran, maka kita akan by checking. Ini kalau sudah by checking ini kan sangat beresiko. Apalagi kita umurnya misalkan masih muda gitu kan. Kalau masih muda itu kita tidak kemungkinan selalu berhubungan dengan perbankan. Takut kita mau buka usaha apa gitu yang berhubungan dengan perbankan, ya tentunya perbankan itu akan mengecek terlebih dahulu. Karena kan by checking itu sudah ngeling gitu. Jadi kita mau BC-nya di bank ini gitu, tetap di bank yang lain atau lembaga pembiayaan yang lain itu udah kena by checking. Itu yang resiko yang harus ditanggung oleh penjual ketika memang melakukan tax over itu di bawah tangan. Sebelum ditutup, nanti ketika cicilan rumah itu selesai, berarti kalau tadi oper kreditnya di hadapan notaris sudah tidak perlu lagi menghadirkan si pemilik pertama ya? Iya, tidak perlu karena sudah ada surat kuasa tadi. Surat kuasa dan PPJB. Jadi kalau memang sudah lunas, jadi nanti kita datang ke perbankan, kemudian bawa surat kuasa dan kita bisa mengambil sertifikat. Kemudian satu lagi, Bung Oni. Ini kan biasanya di perumahan itu ada asuransi, asuransi meninggal dunia contohnya. Ini kalau orang ini, konsumen ini ya meninggal dunia, itu kan lunas. Dianggap lunas ya. Tapi yang harus mengajukan ngurus-ngurus tentunya ahli waris dari si konsumen pertama. Si pemilik pertama yang namanya tercantum dalam kredit KPR. Iya. Nah itu kalau sudah dioper kredit, sudah dioper kredit, kemudian misalkan kita sebagai pembeli yang melanjutkan gitu kan datang,
Apalagi memberitahu misalkan yang orang ini udah meninggal dunia, kemudian ini sudah di take over. Biasanya perbankan tidak mau. Oh gitu. Jadi tetap harus melanjutkan kita gitu. Tapi kalau memang yang ngurus-ngurusnya ahli waris, kemudian memang belum diketahui bahwa ini rumah belum di take over, maka nanti akan mendapatkan asuransi ya. Jadi asuransi meninggal dunia. Jadi rumah itu nanti sudah dianggap lunas. Itu tinggal kompromi aja ya antara si pembeli dengan ahli waris pemilik pertama ya. Ya bisa aja seperti itu ya. Itu hal-hal yang perlu diketahui juga gitu, Bung Ani. Oke, sekarang sebelum ditutup begitu, Bung. Itu saja teman-teman semua podcast on the way kita hari ini di perumahan Sakahil. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah wawasan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Terima kasih Pak Yusuf, sampai jumpa di lain kesempatan. Itu saja teman-teman semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.